Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kita buat siomay yuk. Video kali ini saya buat siomay kukus dan siomay goreng. Jadi dengan satu adonan bisa menghasilkan dua jenis makanan yang enak. Saya juga menambahkan kentang dan mentimun sebagai bahan pendampingnya. Bahan apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Resep kali ini saya menggunakan 300 gram udang. Udang ini bisa diganti juga ya dengan ikan tenggiri. Kemudian saya menggunakan 150 gram tepung tapioka. Gunakan juga 1 butir telur. Saya menggunakan telur ayam kampung. Kemudian untuk bumbu halusnya saya menggunakan 3 siung bawang putih. Agar tekstur siomaynya lebih empuk, saya menggunakan 50 gram labu siam. Labu siam ini membuat siomaynya nanti walaupun sudah dingin tetap empuk loh. Labu siamnya cukup diparut aja. Kemudian agar tampilannya lebih menarik dan rasanya jauh lebih enak, saya menggunakan daun bawang. Saya gunakan sekitar 5 batang. Kalau ukurannya besar, disesuaikan saja ya, cukup gunakan 1-2 batang saja. Agar rasanya lebih gurih, saya juga menggunakan saus tiram. Gunakan juga kaldu jamur. Tapi ini boleh di skip ya. Kalau dirasa penggunaan saus tiram saja sudah cukup. Kemudian saya juga menambahkan garam. Jangan lupa ya, tambahkan garam pada saat memasak. Kalau masakan tanpa garam kan jadi nggak enak. Nah, ini semua bahan untuk siomaynya. Selanjutnya, saya juga menyiapkan kulit pangsit. Kulit pangsit ini digunakan untuk membuat siomay goreng. Saya juga menggunakan kentang dan mentimun sebagai bahan pendampingnya. Saya menggunakan timun Jepang, tapi kalau menggunakan timun biasa juga boleh. Selanjutnya, satu bahan ini nih yang gak bisa dipisahkan dari siomaynya. Bumbu kacang. Untuk resepnya sudah saya buat di video sebelumnya. Link saya taruh di deskripsi box ya. Kemudian agar bumbu kacangnya lebih segar dan wangi, saya juga akan menambahkan jeruk kasturi. Kalau nggak ada jeruk kasturi, bisa juga ya menggunakan jeruk limau. Oh ya, berikut rangkuman bahan-bahannya. Langkah pertama, saya akan haluskan dulu udang dengan bawang putihnya. Saya gunakan blender dan gunakan sedikit air. Setelah di blender, nanti hasilnya akan berbentuk pasta seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang saya parut dulu labu siamnya. Penggunaan labu siam ini membuat tekstur siomaynya jauh lebih enak. Jadi nanti pada saat dingin tetap empuk. Kalau suka tekstur siomay yang kenyal, nanti setelah diparut, labu siamnya ini diperas. Jadi hanya menggunakan ampasnya saja. Tapi untuk resep kali ini saya menggunakan labu siam beserta dengan airnya. Jadi nanti hasil siomaynya itu tetap lembut, empuk, dan enak. Setelah labu siamnya selesai diparut, masukkan juga udang dan bawang putih yang sudah dihaluskan sebelumnya. Gunakan mangkuk yang agak besar ya, agar nanti pada saat mengaduk tidak tumpah-tumpah. Jangan lupa pecahkan juga telurnya, saya tambahkan 1 butir saja. Selanjutnya, masukkan tepung tapiokanya. Saya tambahkan sebagian dulu. Saya lihat apakah mudah diaduk atau tidak. Kalau misalnya menggunakan mangkuk yang lebih besar lagi, bisa langsung ditambahkan semuanya ya. Tambahkan saus tiram, saya menggunakan sekitar 1 sendok makan. Tapi ukurannya disesuaikan saja ya, mau lebih banyak juga nggak apa-apa. Tambahkan juga garam secukupnya. Saya juga menambahkan kaldu bubuk. Saya gunakan rasa jamur, tapi kalau menggunakan rasa lainnya juga boleh, atau kalau mau di skip juga nggak apa-apa. Ini saya aduk dulu perlahan-lahan, sampai semuanya tercampur rata. Pada saat mengaduknya, pelan-pelan aja ya, yang penting semuanya tercampur rata. Setelah tercampur rata, nanti hasilnya jadi seperti ini. Sedikit encer, tapi nggak apa-apa kok, nanti kan ada caranya, biar bisa ditumpuk-tumpuk pada saat mengukusnya. Sekarang jangan lupa tambahkan daun bawang. Saya gunting-gunting seperti ini, ukurannya sekitar setengah sentimeter aja. Tapi terserah ya, yang penting dipotong-potong jadi nggak panjang-panjang. Selain menambah aroma yang wangi dan rasa yang enak, daun bawang ini membuat siomaynya nanti jauh lebih cantik. Karena kan jadi ada warna hijau-hijaunya ya. Aduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Siomay kukus dan siomay goreng ini walaupun menggunakan udang, rasanya nggak kalah enak loh dengan yang menggunakan ikan tenggiri. Coba deh.
Setelah tercampur rata seperti ini, ambil kulit pangsitnya. Kita buat untuk adonan siomay gorengnya dulu ya. Saya ambil sekitar 1 sendok makan adonan siomaynya. Lalu saya ratakan seperti dalam video. Adonannya saya sengaja tipiskan seperti ini agar nanti matang merata. Ulangi proses tadi sampai kira-kira setengah adonannya habis. Selain bentuk seperti ini, bisa juga sih kulit pangsitnya ditekuk atau dilipat jadi berbentuk segitiga. Kali ini kulit pangsitnya tidak saya lipat, karena nanti setelah digoreng saya mau adonan siomaynya terlihat. Tuh jadinya sebanyak ini, cukup banyak ya. Sisa adonan ini akan kita buat untuk siomay kukusnya. Nah ini nih teknik atau cara agar nanti siomaynya pada saat dikukus bisa ditumpuk. Didihkan air, kemudian kita masukkan sekitar 1 sendok makan adonan. Saya masukkan sekitar 1 sendok makan adonan ke dalam air yang mendidih. Nah, ini nggak usah sampai matang, kita masukkan ke dalam air agar adonan yang encer tadi bisa ditumpuk pada saat dikukus nanti. Aduk sesekali aja. Kemudian kalau udah terlihat sedikit set seperti ini, bisa deh kita angkat. Dan lakukan proses tadi sampai semua adonannya habis. Ini kan memang belum matang, gak apa-apa. Kan nanti akan kita kukus kembali dengan bahan lainnya. Siomaynya kelihatan kenyal ya. Siomay udang ini salah satu makanan favorit keluarga saya. Cocok banget loh dijadikan sebagai cemilan atau bahkan makanan berat. Karena kan nanti kita akan pakai karbohidrat ya, kentang dan juga sayurnya ada mentimun. Resep ini cocok juga loh dijadikan sebagai kudapan kalau kita lagi ada acara kumpulan keluarga. Karena buatnya mudah dan hasilnya cukup banyak. Alhamdulillah semua siomaynya sudah selesai dibentuk. Selanjutnya kita siapkan kukusan. Oh iya, jangan lupa matikan kompornya. Saya kan kukusannya memang kecil, jadi proses pemasakan siomaynya tadi dengan cara mencelupkannya terlebih dahulu ke dalam air yang mendidih itu sangat membantu sekali. Karena siomaynya bisa ditumpuk seperti ini, jadi tidak menempel satu sama lain. Dan yang pasti lebih efisien, karena sekali kukus bisa muat banyak. Kemudian saya masukkan juga kentangnya. Saya sekalian kukus bersamaan dengan siomay. Kalau disatukan dengan siomay gorengnya, ini hasilnya jauh lebih banyak loh. Tutup pengukusnya, kemudian masak sekitar 30 menit atau sampai semua bahannya matang. Setelah 30 menit, kita cek kentangnya dulu ya. Nah, ini kan sudah matang dan cukup empuk. Jadi bisa kita matikan kompornya. Tutup kembali agar uap panasnya tidak cepat hilang. Jadi pada saat disantap dengan siomay gorengnya nanti tetap hangat. Selanjutnya kita panaskan minyak ya. Setelah minyaknya panas, baru deh kita masukkan adonan siomay yang sudah kita bentuk dengan kulit pangsit sebelumnya. Saya masukkan sekitar 4 buah saja. Pada saat penggorengan ini yang ada adonan siomaynya, simpan di bagian bawahnya ya, seperti dalam video. Kulit pangsit kan cepat matang. Jadi saya simpan yang ada adonan siomaynya di bawah agar nanti matangnya lebih merata. Setelah satu sisinya dirasa matang, baru deh kita balik. Kebayang gak sih rasa manisnya udang, kemudian renyahnya kulit pangsit, nanti ditambah dengan bumbu kacang. Wah, udah enak banget deh pastinya. Ini kita goreng sampai semuanya matang dan berubah warna menjadi kuning kecoklatan. Teman-teman lebih suka siomay goreng atau siomay kukus? Kalau saya sih nggak bisa pilih, saya suka dua-duanya. Jadi nanti pada saat makan pun akan saya campurkan keduanya. Siomay goreng seperti ini mirip sih dengan batagor, cuma bedanya nggak pakai tahu. Bolak-balik terus ya agar semuanya matang merata. Setelah kuning kecoklatan seperti ini, baru deh boleh kita angkat, lalu kita tiriskan terlebih dahulu agar minyaknya tidak terlalu banyak menempel. Pada saat menggoreng ini, saya jadi pengen cepat makan deh, karena aromanya wangi banget. Ulangi proses tadi ya, sampai semua adonannya atau kulit pangsitnya ini selesai digoreng. Jangan lupa yang ada adonan siomaynya simpan di bagian bawah, agar matangnya lebih merata. Proses penggorengan kedua ini jauh lebih cepat sih, karena kan minyaknya jadi lebih panas ya. Jadi jangan lama-lama ditinggal, takutnya jadi cepat gosong. Setelah satu bagiannya matang, baru deh kita balik. Goreng terus ya, sampai warnanya berubah kuning kecoklatan.
Lama-lama di depan penggorengan seperti ini memang panas sih. Sabar ya, gak akan lama kok. Nah, setelah berubah kuning kecoklatan seperti ini, baru deh kita angkat. Lalu kalau adonannya sudah selesai semua, matikan kompor. Ini rasanya juara banget sih, apalagi bumbu kacangnya. Siomay kukus dan siomay gorengnya sudah jadi. Disajikan dengan kentang, lalu irisan timun. Alhamdulillah enak. Bikinnya juga mudah kan? Terima kasih ya yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa recook. Bye.